Kamu kok benci banget sama Kristen? Dasarnya apa sih? Jangan diadu domba dong. Udah kita hormat, saling menghormati aja. Kita negara Pancasila, menghormati semua agama. Selesai. Kok susah banget sih? Itu yang saya tanyakan. Jadi itu hanya kembang-kembang. Yang intinya mah, jawab dulu. Apakah menjadi persyaratan untuk menjadi muslim yang baik kita harus membenci semua agama dan menjelek-jelekan agama yang lain? Apa itu syaratnya ada? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Basirah TV yang berbahagia dimanapun Anda berada. Ya, kali ini kita akan mendengarkan ceramahnya Buya Syakur yang dianggap membela kaum Nasrani. Ya memang bukan tanpa alasan ya. Buya Syakur sering, dengan tanda kutip, sering membela kaum Nasrani ya. Di sini bukan dalam arti hal Buya Syakur ini pro umat Kristen ya, hanya mendudukkan persoalan bahwa kita ini hidup di Indonesia itu punya asas, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi apa salahnya kita menghormati kepercayaan orang lain, dan agama di Indonesia itu dilindungi. Nah, oleh para pembenci Buya Syakur, ya Buya Syakur ini dikata-katain sebagai misionaris terselubung, agen umat Kristen, pendeta yang sedang menyamar ya macam-macam ya. Ya itu terserahlah, publik bisa menilai. Yang publik yang punya hati bersih, pikiran bersih, itu bisa menilai Buya Syakur seperti apa. Jadi abaikan saja ya. Ya memang tidak dipungkiri ya, Buya Syakur mendapatkan tempat di hati umat Kristen karena dengan ceramahnya yang begitu adem, begitu menginspirasi, dan banyak juga memang para kreator yang mengupload ceramahnya Buya Syakur, bahwa Buya Syakur memang ini seorang pembaharuan yang saling menghormati, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yuk kita saksikan ceramahnya Buya Syakur. Ya, di sini Buya Syakur sedang menjawab segala tuduhan terhadap dirinya. Oke, kita saksikan saja videonya. Selamat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda jangan marah ya, bahwa konsultan wahyunya Kanjeng Nabi adalah pendeta. Mantap deh. Ini serian aja. Nah, ini tidak ada yang bantah, karena di kitab Khulasatul Nurul Yakinnya ada, di mata pelajaran sejarah di madrasah-madrasah ada, betul nggak? Tetapi Nabi Muhammad melarang menghapus gambar Siti Maryam sedang mengemban Nabi Isa. Di sejarah yang kamu baca di madrasah nggak ada, adanya di buku yang lain. Saya serta begitu dikiranya ngarang.
Ngaco, masa kita ngarang? Masa saya ngarang sejarah Nabi? Saya bertanggung jawab, ada kitabnya, banyak puluhan kitabnya, kamu tidak baca. Ada 4 kitab yang saya kirim ke MUI, ke Sekjen MUI, yang isinya menceritakan Nabi melarang gambar Siti Maryam yang sedang mengemban Nabi Isa. Yang lain silakan dihapus, ini jangan. Saya kirim 4 saja, sebetulnya puluhan, banyak sekali. Berarti mereka kaget, dasar apa? Durung pernah maca kitab. Padahal mah kitabnya itu ada di rumah mereka tuh. Fathul Bari, Syarah Imam Bukhari itu ada di belakang mereka ketika berceramah ber-YouTube nih. Lemari kan isinya kitab-kitab ya. Itu ada. Iya. Tarikh Islam Ibnu Hisham ada. Ya. Akhbaru Makkah itu ada kitabnya. Fathul Bari ada. Si pribadi. Masa kita ngarang? Bukan, bapak-bapak masuk akal ya saya ngarang sejarah. Kan ada referensinya. Bulan nega aja keburu-buru nuduh uang kok takona dingin. Maraknya dingin. Iya kan? Mana kitabnya kan gitu nih, kitabnya ada, masa saya ngarang? Oke. Kemudian Nabi Muhammad ingin menyelamatkan sahabatnya dari penindasan, intimidasi suku Quraisy kepada sahabat Kanjeng Nabi yang masuk Islam. Dihijrahkan kan? Dihijrahkan kan? Kemana hijrahnya? Ke negara Nasrani kan? Betul enggak? Dihormati enggak? Lalu di mana salahnya? Kamu kok benci banget sama Kristen? Dasarnya apa sih? Jangan diadu domba dong. Udah kita hormat, saling menghormati aja. Kita negara Pancasila, menghormati semua agama. Selesai. Kok susah banget sih? Itu yang saya tanyakan. Jadi itu hanya kembang-kembang. Yang intinya mah jawab dulu. Apakah menjadi persyaratan untuk menjadi muslim yang baik kita harus membenci semua agama dan menjelek-jelekan agama yang lain? Apa itu syaratnya ada? Ya iya sudah, lakum dinukum ya wis aja sih. Betul? Ya iya kan begitu aja persoalannya. Apa sih sulitnya menghormati orang? Iya kan? Begini, saya ingin mengatakan Anda yakin dan memastikan masuk surga, mangga silahkan. Anda yakin, Anda memastikan saya pasti masuk surga karena agama saya agama Islam, silahkan Anda yakin. Tapi tolong jangan memastikan orang lain masuk neraka. Betul? Iya. Surga dan neraka itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaka tu'adzibu man tasya wa taghfiru man tasya. Wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Tu'til mulka liman tasya wa tanzil mulka mimman tasya. Itu hak prerogatif Allah. Jangan memaksakan Allah, jangan melarang Allah untuk mengampuni orang lain dong. Enak banget siram. Ini jangan diampuni, memang Gusti Allah ponakan sira. Malah justru saya berharap semua mendapat ampunan Allah kok. Ya kan begitu. Termasuk orang-orang yang mengatakan saya kafir, saya itu musyrik, harus baca syahadat lagi. Saya tidak marah kok. Ya sudah, saya tidak marah. Saya tidak tersinggung. Saya maafkan. Ya Allah, ampunilah mereka karena aku sudah memaafkannya. Dan terakhir saya doakan mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada mereka. Setuju boleh? Ya sekarang baik. Nah itu. Kemudian yang lebih lanjut lagi. Jadi kalau Anda nggak yakin bahwa itu apa betul kitabnya ada, silakan datang ke pondok, nanti saya perlihatkan kitabnya ada. Iya dulu ngarang gua. Gelembusung.
Masa saya ngarang sejarah Nabi, ngaco sih mah. Itu. Jadi dasarnya karena kurang baca Pak, kurang referensi. Ya udah kita maklumi lah. Nah kemudian fikih peradaban itu begini. Yang jadi persoalan adalah sekarang lagi berkembang lagi, saya lagi dibully, yaitu soal Islam belum sempurna. Ya, mereka marah, Islam sudah sempurna. Ini firman Allahnya, al-yawma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam. Jelas pasti Islam sempurna. Itu kurang ngajar Buya Sakut, apa itu sakur itu disakur-sakur lagi. Ya, masa sudah sempurna? Bapak Ibu sekalian, saya mau bertanya, perbudakan dalam Islam boleh nggak? Jujur, boleh nggak? Boleh, tidak ada ayat yang melarangnya. Jadi sudah sempurna, biar kita pelihara perbudakan, kita melawan hak asasi manusia, sempurna, oke, mangga silakan. Akan ditinggalkan umat Islam ini pada murtad gara-gara sirah kan makanan, gara-gara kamu ini orang pada murtadnya. Masa Allah mengizinkan orang dijual, diserbu, diserang, dirampas dan dijual? Perbudakan. Arab Saudi tahun 1960 atas desakan dari Amerika memaksa Saudi harus membebaskan perbudakan. Kalau tidak, Amerika tidak akan bantu Saudi di bidang ekonomi dan persenjataan, tidak akan dibantu kalau masih ada perbudakan. Keluarlah undang-undang larangan perbudakan, didemo oleh masyarakatnya. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Zalim, fasik, kafir, raja kafir. Masa melarang sesuatu yang tidak dilarang Allah? Oh, jadi Islam sempurna, jadi sudah selesai, berperbudakan boleh. Paham nih Pak? Ya itulah namanya fikih peradaban. Ya sudah, Islam dulu mengatur perbudakan tuh bukan melegalisir, bukan, tetapi hanya mengakomodir. Ngerti beli? Paham beli? Tidak, bukan membenarkan perbudakan, cuma hanya sekedar mengatur sementara. Nyong anak barangnya anak diatur, itu aja persoalannya. Di Indonesia tahun 1974 keluar undang-undang pernikahan, betul? Kompilasi hukum Islam perbudakan. Hak cerai dicabut oleh undang-undang, bahwa perceraian stop bukan ucapan suami, tapi harus diproses di pengadilan, betul? Di demo bagaimana mencabut hak cerai suami pada pengadilan, nggak ada agamanya. Oh, jadi perempuan dibiarkan di mulut suami, asal pegat dan dipegat, dibuang di tengah jalan dengan anaknya. Perempuan manusia bukan? Perlu dibela nggak? Hak-haknya kita bela, nggak ada urusan. Ya kita tegas, nggak ada urusan. Ini adalah peradaban kita. Enak banget. Dengan kalau kita baca fikihnya, di kita fikihnya, ketika suami menceraikan istri dengan bergurau pun sah. Gila nggak coba? Mau diterusin gitu? Suaminya kawin lagi, istrinya nangis, pingsan, kecewa. Si suami tidak pernah merasa berdosa kok, tidak merasa berdosa. Istri yang nangis, yang pingsan melihat suaminya kawin lagi, alasannya apa? Sunnah Rasul. Iya tabligh ini. Tetapi larangan poligami pemerintah waktu itu ngalah. Oke. Ini serangannya berat sih, ngalah. Tapi keluar PP 10. Ngerti beli PP 10 ke?
pegawai negeri yang dilarang berpoligami. Kesampaian boleh. Tapi juga ada syaratnya, harus mendapat izin istri secara tertulis dan diproses di pengadilan, di demo. Dalam fikih Islam, anak perempuan yang masih perawan boleh dipaksa oleh wali mujbir. Kalau walinya bapak kandung boleh dipaksa dan nikahnya sah. Betul? Hukum Islam betul? Mau diterusin? Kita lawan demi hak asasi manusia. Perempuan juga manusia. Masa umur 5 tahun dikawinkan? Priben mana? Nah ini peradaban persoalannya. Jadi Islam sudah sempurna, jujur gitu mah. Ya itu, yuk kita sempurnakan. Ya kalau tidak, saya khawatir. Ini saya bicara saking cintanya saya kepada Islam, bukan membenci Islam, bukan. Saking cintanya, khawatir anak cucu kita nanti setelah cerdas, pinter-pinter meninggalkan Islam. Masa Islam memperbolehkan anak kecil dikawinkan? Masa perempuan boleh dipaksa? Manusia bukan sih perempuan tuh. Memberontak anak-anak kita, Pak. Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang bersalah nanti? Siapa yang memikul tanggung jawab kalau anak cucu kita pada murtad? Siapa yang bersalah? Makanya saya menghadapinya. Saya nunggu silakan aja disidangkan bersama-sama kalau perlu. Saya nggak takut kok. Betul nggak? Ya iya, supaya agama Islam nih jumeneng salawase ning Indonesia aja sampai bubar. Saking senengnya kula, saking demen kula ning Islam, saking emane, saking sengite, seperti ben mana. Nah itulah yang jadi persoalan. Ibu-ibu sekalian, wong wadon selingkuh demenan maning, ketangguhan lakinya, dapat kena bu? Di saatnya apa diempal? Di saatnya apa diempal? Tapi nalikane wong lanang selingkuh demenan maning, ketangguhan rabine, apa ngomongnya? Sunnah Rasul. Jadi istri menangis, air matanya sampai guling-guling. Tidak diabaikan, itu hak saya suami. Bayangkan. Iya tapi kan. Ya karuan, wong lanang mah seneng poligami ku. Papat je, lah sudah maning lah dijejer papat leh, waduh. Paling dijejer papat, gimana? Sampai nang gelundung, pengennya mah mengkono. Wes, di dalam fikih Islam, ketika perempuan sakit dan tidak bisa melayani suami, di dalam fikih Islam suami tidak wajib ngasih nafkah. Diterusin seperti itu. Sampai beli obatnya pun tidak wajib, karena tidak bisa dipakai, karena kanker serviks. Jadi akhirnya tidak dikasih nafkah. Modar-modar wis bisa dinggo. Mengkonon Islam kok. Diteruskan konon, maunya diteruskan begitu. Ya iya. Sekarang saya nanya deh, mungkinkah kita terapkan syariat Islam? Perempuan tidak boleh keluar rumah. Sholat berjamaah harus minta izin kepada suami. Dagangan di pasar bloli, sekolah bloli, dagang bloli, metu bloli, ning rumah bisa diterapkan begitu, kayak yang Arab Saudi. Bagian mau konon, tulin kone maju konon. Wus, sekian kita dapat takon. Umpamane sampeyan ki jenggoten kabeh. Negara ki maju boleh kira-kira? Nggak ada urusannya kok, betul nggak? Jadi Islam yang universal itu adalah Islam moral. Yang bikin Islam maju itu adalah moral, bukan syariat, bukan hukum. Kalau hukum yaduru ma'a illatihi, al hukmu yaduru ma'a illatihi.
Hukum itu berputar dengan ilatnya, wujudan wa adaman, kan begitu. Hukum itu kan kondisional. Tapi kalau moral yang universal itu yang menjamin kita maju, betul enggak? Nah, kesempurnaan moral Islam yang ditampilkan oleh Kanjeng Nabi saya setuju. Tapi syariatnya, fikihnya itu kan hasil pikiran manusia. Ngadil bikin ke? Fikihku hasil pikirannya para imam, iya bikin ke? Ayo tak-takone. Sembayang maca Fatihah beli. Bakal beli maca sah beli. Jadi Imam Syafi'i. Jadi Imam Sajar bisa beli maca, asal penting baca idza qumtum ila shalat faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maca qul huwaib enggak apa-apa oleh. Oke? Nah, baca Fatihah tidak pakai baca bismillah, sah enggak salatnya? Syafi'i tidak sah. Imam Maliki kalau baca Fatihah tidak sah. Jadi tidak boleh baca basmalah. Sing bener nanti. Pada dadak leluhur barangnya makan. Tidak ada petunjuk yang pasti Nabi sholatnya seperti apa. Saja tukaran. Itu bid'ah. Nabi tidak pernah melakukannya. Sudah kapan ketemu nih? Kayak seperti tahu tuh. Nabi tidak pernah melakukan. Kayak seolah-olah dia pernah ketemu. Bapak Ibu sekalian, itulah kira-kira bahwa kita sekali lagi bahwa bapak-bapak jangan kecil hati. Bapak bisa menjadi seorang Islam yang baik, betul? Tetapi tidak meninggalkan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Paham? Udah terjawab semuanya? Terakhir, saya tidak mengatakan agama Khadijah apa, karena Islam belum ada, betul nggak? Nabi 25 tahun, Siti Khadijahnya 40 tahun kawin. Nah, kawinnya nih ijab kabulnya pakai syariat apa nih? Apa ijab itu kau angkat tua qabil itu gitu? Sudah ada waktu itu. Kanjeng Nabi diangkat jadi Rasul umur berapa? 40 tahun. 15-an kemudian. Berarti Islam sudah ada belum? Nabi agamanya apa? Saya nggak tahu. Khadijah agamanya apa? Saya nggak tahu. Tetapi agama-agama yang sudah ada di Mekah pada waktu itu, satu, anti Tuhan. Ini min asab soalik, ya, para ya orang-orang yang ateis, tidak bertuhan. Yang kedua, penyembah berhala, betul? Yang ketiga, Yahudi. Yang keempat, Nasrani. Hindu nggak ada di sana, Hindu tuh. Pada tahun abad ke-7 tidak ada agama Hindu di Makkah. Agama Buddha, agama Shinto nggak ada. Jadi hanya ada 4. Ateis, anti Tuhan, penyembah berhala, Yahudi dan Nasrani. Nah, 4 ini kan. Yuk kita mengandai. Pantes beli lamun sampean nyangka Siti Khadijah anti Tuhan. Pantes beli. Pantes beli lamun sampean menduga Siti Khadijah penyembah berhala. Pantes beli lamun sampean menduga Siti Khadijah Yahudi. Pantes beli. Sing paling pantes apa? Seperti yang Nasrani. Beli paham sih Ram. Iya beli gini. Kedekatan Nabi dengan agama Nasrani, wahyu dari Allah, konsultannya pendeta kok. Aja mungkir ki. Saparane Waraqah bin Nawfal. Sahabat Nabi ditindas, diselamatkan hijrah ke negara Nasrani, ke Habasyah di sana. Dihormati enggak? Dihormati je. Seperti mana? Masih kurang sepira mana? Jadi awit kapan sih sengit-sengitnya mau Kristen ku? Jangan-jangan diadu sampean ki. Paham bikin ki? Iya, ya wes lah gitu. Jadi begini, tidak ada persyaratan untuk menjadi orang Islam yang baik. Kita harus membenci agama lain. Betul enggak?
ongkong bae sih. Wa man sya'fal yu'min wa man sya'fal yakfur. Ngandel sorok belia wis lakum dinukum waliyadin. Siraya agamana siraya, kita agamanya kita ya kok bae sih.